Jadi saat ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang akan dibahas di dalam bab 8 ini. Jadi di dalam bab ini akan mengulas langkah-langkah yang dibuat para pengecer atau retailer dalam memilih lokasi toko dan menegosiasikan sewa. Bagian pertama dari bab ini adalah memeriksa faktor-faktor yang dipertimbangkan para retailer ketika memilih daerah untuk menemukan toko dan menentukan jumlah toko untuk beroperasi di setiap daerah. Kemudian dalam bab ini juga akan mengkaji pendekatan yang berbeda yang digunakan untuk mengevaluasi situs tertentu dan memperkirakan penjualan yang diharapkan jika sebuah toko berada di daerah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai LO yang pertama, yaitu Summarize the factors considered in locating a number of stores, atau mengevaluasi daerah untuk lokasi dan menentukan jumlah toko di daerah tersebut. Jadi pada bagian pertama ini akan membahas area retailer, dan bagian yang kedua adalah mempertimbangkan faktor-faktor retailer ketika mengevaluasi untuk menemukan toko dan menentukan jumlah toko yang akan dibangun. Jadi di sini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Metropolitan Statistical Area atau Metropolitan Statistik Daerah, di mana wilayah metropolitan itu adalah untuk melihat kepadatan penduduk yang relatif tinggi pada daerah pusat. Lalu yang kedua adalah consideration in evaluating store location atau pertimbangan dalam mengevaluasi lokasi toko, di mana evaluasi selanjutnya adalah mempertimbangkan hasil atau keuntungan yang jangka panjang yang akan didapatkan oleh retailer. Nah, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi sebuah daerah akan dibagi menjadi 4. Kita bisa lihat gambar yang ada di slide, yaitu factors affecting the attractiveness of an area for locating stores. Kondisi ekonomi, yaitu kita harus melihat dan menganalisa kondisi ekonomi di daerah tersebut agar kita bisa mengetahui tingkat penjualan dan keuntungan yang akan kita dapatkan. Lalu yang kedua adalah kompetisi, di mana kita harus melihat tingkat kompetisi di daerah tersebut yang dapat mempengaruhi permintaan barang. Yang ketiga, strategic fit adalah kondisi ekonomi dan kompetisi saja tidak cukup untuk mengevaluasi jumlah toko. Jika kita harus mengetahui apakah daerah tersebut memiliki target market kita, maka dengan begitu store kita akan menarik bagi konsumen. Lalu yang terakhir adalah biaya toko. Dalam biaya toko ini dapat termasuk biaya sewa, iklan, biaya pengiriman, dan sebagainya. Dengan begitu, kita harus menghitung biaya-biaya apa saja yang akan termasuk di dalam biaya toko jika kita membangun toko di daerah tersebut. Nah, setelah kita melakukan pemilihan atau menentukan kawasan untuk membangun toko, keputusan retailer berikutnya adalah menentukan berapa banyak toko yang akan beroperasi di daerah tersebut. Jadi, retailer harus mempertimbangkan pertukaran antara biaya operasi yang lebih rendah dan potensi kanibalisasi penjualan dari beberapa toko di daerah tersebut. Jadi, kanibalisasi di sini adalah di mana retailer mengalami penurunan nilai yang berhubungan dengan terlalu banyaknya toko tambahan di daerah tersebut. Kita masuk dalam learning objective yang kedua, yaitu review the characteristic of a particular site atau tinjau karakteristik situs tertentu. Considerations in evaluating store locations atau pertimbangan dalam mengevaluasi lokasi toko. Karakteristik situs yang pertama, arus lalu lintas dan aksesibilitas. Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi penjualan toko adalah arus lalu lintas, jumlah kendaraan dan pejalan kaki yang melewati toko. Saat lalu lintas lebih tinggi, lebih banyak konsumen cenderung mampir dan berbelanja di toko. Kemudian aksesibilitas juga sangat penting dalam mempengaruhi penjualan toko, yaitu toko harus gampang diakses atau dijangkau oleh customer. Yang kedua, parkir. Kita tahu bersama jika tempat parkir adalah salah satu hal yang sangat penting dan yang sangat mempengaruhi penjualan di toko. Sebagian besar orang menggunakan kendaraan saat ini, apalagi untuk berbelanja. Oleh karena itu, toko harus menyediakan lapangan parkir yang luas dan baik bagi customer. Yang ketiga, visibilitas. Visibilitas mengacu pada kemampuan pelanggan untuk melihat toko dari jalan. Visibilitas yang baik kurang penting untuk toko dengan basis pelanggan yang mapan dan loyal. Tetapi sebagian besar pengecer masih menginginkan tampilan toko mereka secara langsung dan tanpa hambatan. Di daerah dengan populasi yang sangat padat, seperti pusat wisata atau kota besar, jarak pandang yang baik dari jalan raya sangatlah penting. Yang keempat, penyewa berdekatan.
Pernahkah kita memperhatikan bahwa restoran cepat saji yang bersaing, toko sepatu dan pakaian di mall terletak bersebelahan, ataupun tidak usah jauh-jauh yang sering kita temui, yaitu Alfamart dan Indomaret, yang tokonya sangat berdekatan. Konsumen yang mencari jenis barang dagangan ini terlibat dalam kenyamanan atau perbandingan situasi belanja. Mereka ingin dapat membuat pilihan mereka dengan mudah dalam hal kenyamanan berbelanja, atau mereka ingin memiliki bermacam-macam barang sehingga mereka bisa berkeliling dalam hal berbelanja barang. Pendekatan lokasi yang dikelompokkan ini didasarkan pada prinsip daya tarik kumulatif, yang menyatakan bahwa suatu kelompok kegiatan retail serupa dan komplementer umumnya akan memiliki daya tarik yang lebih besar daripada toko terisolasi yang melakukan kegiatan retail yang sama. Yang kelima adalah batasan dan biaya. Pengecer dapat membatasi jenis penyewa yang diizinkan di pusat perbelanjaan dalam perjanjian sewa mereka. Beberapa dari pembatasan ini dapat membuat pusat perbelanjaan lebih menarik bagi pengecer. Misalnya, pengecer pakaian khusus pria mungkin lebih memilih perjanjian sewa yang melarang pengecer pakaian khusus pria lain untuk berlokasi di pusat yang sama. Pengecer akan terlihat kurang baik di pusat perbelanjaan dengan batasan ukuran tanda yang mencegah visibilitas yang mudah dari nama toko dari jalan. Kita masuk dalam lokasi di dalam pusat perbelanjaan. Lokasi di dalam pusat perbelanjaan memiliki pengaruh yang signifikan baik pada biaya penjualan maupun hunian. Lokasi yang lebih baik memiliki biaya hunian yang lebih tinggi. Seperti yang biasa kita jumpai di mal-mal di sekitar kita, biasanya toko-toko yang menjual produk yang sama letaknya berdekatan. Itu gunanya untuk mempermudah customer dalam memilih toko mana yang akan dikunjungi. Toko yang melayani konsumen yang melakukan perbandingan belanja, seperti pembeli yang membeli pakaian modis mendapatkan keuntungan karena berada di lokasi yang lebih mahal di dekat jangkar department store, yang merupakan tujuan untuk pembeli pakaian. Pertimbangan lain adalah bagaimana menemukan toko yang menarik bagi pasar sasaran serupa. Intinya, pelanggan ingin berbelanja di mana mereka akan menemukan berbagai macam barang dagangan yang bagus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang planning objektif yang ketiga, yaitu tentang trade area karakteristik. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang trade area definition. Trade area definition dapat didefinisikan adalah area geografis yang berdekatan yang mencakup sebagian besar penjual di toko dan pelanggan. Area perdagangan dapat dibagi menjadi 3 zona seperti ada di gambar 8.3, yaitu yang ditunjukkan dalam gambar tersebut menunjukkan zona area perdagangan untuk pusat perbelanjaan terletak di alun-alun merah. Zona waktu berkendara 5 menit yaitu berwarna coklat muda, berkendara 10 menit di zona warna biru, dan berkendara di 15 menit yaitu di zona warna hijau. Zona area perdagangan yang ditunjukkan pada gambar 3 ini bahkan berdasarkan lingkaran konsentrasi jarak dari toko, melainkan poligon tidak beraturan berdasarkan lokasi jalan raya dan penghalang alami seperti sungai dan lembah yang memengaruhi mengemudi waktu ke toko. Lokasi ke toko yang kompetitif juga bisa mempengaruhi sebenarnya konfigurasi area perdagangan. Yang kedua yaitu faktor affecting the size of the trade area. Ukuran area perdagangan ditentukan oleh aksesibilitas toko, hambatan alam dan fisik, tingkat persaingan, sifat barang dagang yang dijual, variasi yang ditawarkan, dan lokasi sumber alternatif untuk barang dagang tersebut. Contoh teman-teman bisa dilihat di textbook, yaitu salah satu toko yaitu Starbucks. Yang ketiga yaitu measuring the trade area for retail size, yaitu menentukan area perdagangan untuk toko yang ada dengan melihat posisi tempat tinggal pelanggan atau customer. Yang dimaksud dari penentuan lokasi pelanggan adalah proses menemukan tempat tinggal pelanggan untuk
sebuah toko yang ada dan menampilkan posisi tempat tinggal pelanggan relatif dekat dengan toko tersebut. Yang selanjutnya yaitu source of information about the trade area. Yang dimaksud sini yaitu salah satu seorang retail mendapat informasi yaitu dengan menggunakan informasi tentang konsumen dan pesaing di area perdagangan. Ada dua sumber informasi yang digunakan, itu yang pertama dengan mendapatkan data yang diterbitkan oleh Biro Sensus Amerika Serikat, kedua mendapatkan dari sistem geografis atau GIS yang disediakan oleh beberapa perusahaan komersial. Di source of information about the trade area, di sini juga kita dapat lihat data demografis dari Biro Sensus Amerika Serikat. Setiap 10 tahun, pengambilan sensus mengumpulkan informasi demografis, yaitu mencakup jenis kelamin, usia, etnis, pendidikan, status perkawinan, dan lain-lain. Yang kedua itu pemasok sistem informasi geografis, yaitu atau bisa disebut juga GIS, adalah sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, memetakan, dan menganalisis data geografis. GIS juga mencakup operasi data yang masuk ke sistem. Fitur utama dari GIS ini yaitu mengidentifikasi dengan sistem koordinat atau lintang dan bujur yang mereferensikan sungai dan jalan, serta informasi deskriptif yang terkait dengan fitur spasial seperti mengidentifikasi alamat dan jalan, dan karakteristik rumah tangga di alamat tersebut. Perusahaan Esri juga menawarkan layanan yang menggabungkan data sensus demografis yang diperbarui dengan data dari sumber lain yang menggambarkan pola belanja konsumen dan gaya hidup di suatu wilayah geografis. Selain itu, mereka menyediakan antar muka yang ramah sehingga dapat diakses dengan mudah dan dianalisis dengan mudah. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat di gambar 8.4, yaitu gambar titik 4 menunjukkan area perdagangan untuk 3 bank cabang yang dimiliki seorang retail di MSA, dan cabang keempat yang dipertimbangkan serta tinggal pelanggan relatif terhadap cabang bank mereka. Tempat tinggal pelanggan relatif cabang mereka. Di sini juga saya akan menjelaskan yaitu the Esri Tapestry Segmentation System, mengklasifikasikan semua lingkaran perumahan di Amerika Serikat menjadi 65 segmen yang berbeda berdasarkan karakteristik demografis dan sosial ekonomi. Gambar teman-teman juga bisa melihat di gambar 8.5 adalah laporan hipotesis untuk area dalam radius 1,5 mil dari 100 Walker Driver di Chicago. Setiap segmen memberikan gambaran tentang orang biasa di segmen tersebut. Segmen terbesar dalam gambar di 8.5 ini adalah Metro Renters. Menurut Esri, penduduk di lingkungan Metro Renters ini tergolong masih muda, yaitu sekitar 30% berusia 20 tahunan. Para lajang memulai karir profesional mereka di beberapa kota besar di Amerika Serikat seperti New York City, Los Angeles, dan Chicago. Rata-rata usia mereka adalah 33 tahun dan pendapatan rumah tangga mereka itu rata-rata 56.311 US dollar. Selanjutnya di gambar 8.6 menunjukkan lokasi pelanggan yang memiliki profil geodemografis yang diinginkan pada peta area perdagangan untuk pusat perbelanjaan. Dalam gambar tersebut, pusat perbelanjaan ditandai dengan peta dengan bintang berwarna merah. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan Spending Potential Index. Dalam database Esri dilaporkan
Menurut produk atau layanan, variabel sudah termasuk total pengeluaran, jumlah rata-rata pengeluaran rumah tangga, dan spending potential index atau SPI. SPI membandingkan pengeluaran rata-rata daerah menurut produk dengan jumlah rata-rata nasional yang dibelanjakan, yaitu indeks rata-rata yaitu 100. Kita masuk pada pembahasan LO yang keempat, yaitu menentukan perkiraan penjualan untuk lokasi toko baru. Nah, di mana dalam hal ini ada 3 pendekatan untuk menggunakan informasi tentang area perdagangan untuk memperkirakan potensi penjualan akhir untuk toko di lokasi tersebut. Yang pertama, model gravitasi Hub. Yang kedua, analisis regresi. Dan yang ketiga, metode analog. Pada yang pertama yaitu model gravitasi Hub. Nah, model gravitasi Hub ini digunakan untuk memprediksi probabilitas yang diinginkan oleh konsumen. Nah, model menentukan 2 faktor yang menilai probabilitas. Yang pertama yaitu daya tarik lokasi toko, di mana toko dan pusat perbelanjaan yang lebih besar itu akan lebih menarik di mata konsumen. Adalah waktu yang dibutuhkan konsumen untuk melakukan perjalanan ke toko, di mana toko yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk dikunjungi itu akan mengurangi minat dari para customer. Di sini terdapat rumus matematika untuk memprediksi kemungkinan pelanggan pergi ke lokasi toko tertentu, yaitu rumusnya seperti PIJ sama dengan SJ dibagi TIJ lambda bahagi sigma SJ dibagi TIJ lambda, di mana PIJ adalah kemungkinan pelanggan berbelanja di lokasi toko tersebut, SJ merupakan ukuran dari lokasi tertentu dari lokasi toko tersebut, dan TIJ merupakan waktu tempuh pelanggan untuk sampai ke lokasi tersebut. Menunjukkan bahwa semakin besar ukurannya atau size dari toko tersebut dibandingkan dengan ukuran toko pesaing, maka semakin besar kemungkinan pelanggan akan berbelanja di lokasi toko tersebut. Nah, ukuran yang lebih besar umumnya lebih menarik di mata konsumen. Kenapa? Karena artinya akan lebih banyak barang dagangan yang bermacam-macam dan beragam di toko tersebut. Menggunakan eksponen lambda, di mana eksponen lambda mencerminkan pengaruh relatif dari waktu tempuh versus ukuran toko. Nah, di mana lambda sama dengan 1. Ukuran toko dan waktu tempuh memiliki pengaruh yang sama, tetapi berlawanan terhadap probabilitas konsumen berbelanja di lokasi toko. Nah, jika lambda lebih besar dari 1, maka waktu tempuh memiliki pengaruh yang lebih besar. Dan jika lambda kurang dari 1, ukuran toko akan lebih besar efeknya. Nilai lambda dipengaruhi oleh sifat konsumen. Perjalanan belanja umumnya mengambil saat mengunjungi jenis toko tertentu. Nah, di sini misalnya waktu tempuh toko atau jarak umumnya lebih penting untuk kenyamanan barang daripada untuk berbelanja barang, karena orang kurang bersedia melakukan perjalanan jarak yang sangat jauh untuk mendapatkan satu barang atau satu produk. Nilai yang lebih besar untuk lambda diberikan jika toko yang sedang dipelajari mengkhususkan diri dalam perjalanan belanja praktis daripada perbandingan perjalanan belanja. Nah, nilai lambda biasanya diperkirakan secara statistik menggunakan data yang menggambarkan pola belanja di toko yang ada. Mengilustrasikan penggunaan model HAF ini, kita bisa lihat dalam exhibit 87, di mana di exhibit ini ada sebuah kota kecil yang memiliki 2 komunitas, yaitu Rock Creek dan Oak Hammock, di mana kota ini memiliki 1 toko seluas 5.000 kaki persegi dengan penjualan tahunan $8 juta. Nah, di mana $3 juta diantaranya berasal dari penduduk Oak Hammock dan 5 juta diantaranya berasal dari penduduk Rock Creek.
Nah, sebuah rantai yang kompetitif sedang mempertimbangkan untuk membuka toko baru seluas 10.000 kaki persegi. Seperti yang diilustrasikan dalam eksibit ini, waktu mengemudi bagi rata-rata penduduk, yaitu penduduk Rock Creek, ke toko yang ada adalah 10 menit. Tetapi mereka hanya memerlukan waktu 5 menit untuk melakukan perjalanan ke toko baru. Nah, sebaliknya, waktu mengemudi atau jarak tempuh untuk Okhemmet yang kas penghuninya adalah tempat tidur gantung ke apotik yang ada adalah 5 menit dan akan menjadi 15 menit jika mereka melakukan perjalanan ke toko baru. Nah, berdasarkan pengalaman masa lalunya, rantai toko obat yang tadi telah menemukan itu lambda sama dengan 2 untuk lokasi tokonya. Model gravitasi Hubs ini hanya mempertimbangkan 2 faktor yang mempengaruhi penjualan toko, waktu tempuh dan ukuran toko, dan kemudian prediksinya cukup akurat karena 2 faktor ini biasanya memiliki pengaruh terbesar pada pilihan toko. Kemudian kita masuk pada pendekatan yang kedua, yaitu analisis regresi. Analisis regresi didasarkan pada asumsi faktor-faktor itu mempengaruhi penjualan toko yang ada dalam satu rantai yang akan memiliki dampak yang sama pada toko yang terletak di situs baru atau lokasi baru yang sedang dipertimbangkan. Nah, saat menggunakan pendekatan ini, pengecer menggunakan teknik yang disebut dengan regresi berganda. Nah, regresi berganda ini untuk memperkirakan model statistik yang memprediksi penjualan yang ada di toko. Nah, teknik tersebut dapat mempertimbangkan efek berbagai faktor yang dibahas dalam bab ini, termasuk karakteristik situs seperti visibilitas dan akses, serta karakteristik kawasan perdagangan seperti demografi dan segmen gaya hidup yang diwakili. Di sini terdapat contoh, dan kita lihat contoh di sini, yaitu rantai toko perlengkapan olahraga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan di toko yang ada dan menemukan bahwa model berikut adalah predikator terbaik untuk penjualan toko. Nah, di sini bobot faktor seperti 275 untuk jumlah rumah tangga dan diestimasi menggunakan beberapa regresi. Nah, di sini contohnya store sale-nya sama dengan 275 dikali jumlah rumah tangga yang ada di kawasan perdagangan ditambah 1.800.000 dikali persentase rumah tangga di area perdagangan dengan anak di bawah usia 15 tahun ditambah 2 juta persentase rumah tangga di kawasan perdagangan di segmen permadani atau calon muda ditambah dengan 8 kali pusat perbelanjaan kaki persegi tambah 250.000 jika terlihat dari jalan ditambah 300.000 jika Walmart berada di tengah. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan analog. Nah, di mana pendekatan ini digunakan untuk memperkirakan model regresi untuk memprediksi penjualan dari sebuah situs. Pengecer membutuhkan data tentang area perdagangan dan karakteristik situs dari sejumlah besar toko. Nah, karena rantai kecil tidak dapat menggunakan pendekatan regresi, mereka menggunakan yang serupa tetapi lebih pendekatan analog subjektif. Nah, saat menggunakan pendekatan analog, pengecer cukup menjelaskan karakteristik situs dan area perdagangan untuk toko-tokonya yang paling sukses dan mencoba menemukan situs dengan karakteristik yang serupa. Jadi sekarang kita masuk pada kesimpulan dari learning objektif yang keempat, yaitu
memperkirakan permintaan model gravitasi Hubble, memprediksi probabilitas bahwa pelanggan akan memilih toko tertentu di area perdagangan. Model ini didasarkan pada premis bahwa pelanggan lebih cenderung berbelanja di toko atau pusat perbelanjaan yang nyaman dan menawarkan banyak pilihan. Analisis regresi adalah model berbasis statistik yang memperkirakan pengaruh berbagai faktor pada penjualan toko yang ada dan menggunakan informasi tersebut untuk memprediksi penjualan untuk situs baru. Pendekatan analog yang paling mudah digunakan dapat sangat berguna untuk pengecer kecil. Menggunakan logika yang sama seperti analisis regresi, file pengecer dapat membuat prediksi tentang penjualan dengan cara baru, simpan atas dasar penjualan toko di daerah serupa. Kita masuk di LO yang kelima, yaitu illustrate the site selection process, atau disebut dengan mengilustrasikan proses pemilihan suatu tempat atau pada keadaan tertentu. Di sini di LO 5 ini terbagi 4 poin, yaitu conduct a competitive analysis, atau disebut dengan melakukan analisis kompetitif, dan yang kedua define present trade area, atau tentukan daerah perdagangan saat kita ingin melakukan perdagangan, dan yang ketiga analyze trade area characteristic, atau kita menganalisa karakteristik area perdagangan. Yang keempat, kita match characteristic of present trade area with potential sites, atau disebut dengan mencocokkan karakteristik area perdagangan saat kita melakukan perdagangan dengan tempat yang berpotensi. Kita masuk pada yang pertama, yaitu conduct a competitive analysis, atau melakukan analisis kompetitif. Nah, yang pertama ini pertama-tama kita harus menganalisa yang kita lakukan kepada pesaing perdagangan kita, atau disebut dengan riset kompetitif. Ini bukan analisa yang hanya sembarang lihat dia menjual apa atau dia melakukan apa pada saat penjualan, tapi ini bukan analisa yang sederhana. Kita harus melihat dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, chance, peluang, dan threat atau ancaman yang bisa terjadi di antara lawan dagang kita, atau sekedar mengetahui siapa yang ada dalam ring. Bukan seperti itu caranya. Penelitian kompetitif sangat penting untuk keberhasilan kita sebagai pebisnis. Karena itu, kita harus membekali diri dengan kemampuan untuk segera mengidentifikasi tren, industri, dan beradaptasi dengan pesaing atau strategi. Kita sebagai pedagang harus pandai-pandai dalam mempromosikan sesuatu, menjual sesuatu. Pastinya kita menjual apa yang customer inginkan, bukan kita hanya menjual apa yang kita suka jual. Bisa ada yang seperti itu bisa kita lakukan, tapi selama kita tidak mengikuti tren, mungkin untungnya bagi penjual atau bagi kita itu tidak sebesar dengan kompetitor lain yang mengikuti tren ataupun tidak beradaptasi dengan lingkungan, ya seperti itu, tidak mengikuti tren dan tidak memiliki strategi untuk bersaing dengan kompetitor yang lain. Untuk memastikan kita mengatur bisnis kita untuk sukses, kita harus melakukan analisa mendalam pada zaman persaingan saat ini. Nah, seperti halnya saat ini semuanya sangat sulit untuk berdagang. Tidak ada gerai-gerai yang buka, kita tidak bisa melakukan secara offline, kita harus melakukannya secara online karena dengan adanya pandemi seperti saat ini. Nah, kita harus beradaptasi dengan hal itu, makanya kita perlu melakukan hal yang pertama di LO5 ini,
dengan melakukan analisis kompetitif. Itulah yang bisa membuat kita mendapatkan profit yang lebih banyak dengan kita contohnya membuka toko online seperti yang di materi-materi sebelumnya, seperti Amazon melakukan inovasi yang sangat yang lebih maju dari kompetitor yang lainnya, berikan one day service. Pesan sekarang dalam waktu 24 jam barangnya itu sudah sampai pada tangan customer. Itu suatu hal yang membuat customer lebih prefer ke hal tersebut. Mereka bisa mendapatkan barang dengan sangat cepat. Mungkin seperti itu. Kita masuk di poin yang kedua, atau define present trade area, atau disebut dengan menentukan daerah perdagangan saat ini. Pemilihan lokasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan usaha retail. Lokasi yang strategis akan turut menentukan tercapainya tujuan perusahaan, atau tujuan perusahaan yaitu profit. Dengan lokasi yang tepat, sebuah toko atau gerai kemungkinan lebih sukses daripada toko lainnya yang memiliki lokasi kurang strategis. Meskipun keduanya menjual produk yang sama, memiliki jumlah klien yang terampil dan sama banyak, tetap saja lokasi menentukan prestasi sebuah toko retail. Dalam penentuan lokasi tersebut, diperlukan pengetahuan yang lebih baik dari pemilik usaha untuk menganalisa area perdagangan di sekitar. Bagaimana jarak dengan pemukiman penduduk, apakah ada pesaing di dekat lokasi, dan sebagainya. Contohnya seperti brand yang sudah kita kenal yaitu Nike. Mereka tidak mungkin memilih lokasi yang tidak ramai penduduk ataupun sulit dijangkau oleh penduduk. Contoh di daerah Manado sini, mereka pasti membukanya di mall karena mereka pikir semua orang terpikir untuk pergi ke mall. Semuanya ada di situ, di makanan, dari baju-baju, keperluan sehari-hari, bulanan, semuanya ada di mall dan di sana banyak penduduk. Mereka memikirkan hal itu, mereka menggunakan traffic itu. Seperti orang yang tidak ada rencana untuk berbelanja atau sebagainya. Mereka hanya ingin jalan-jalan. Tapi Nike menggunakan kesempatan tersebut. Mereka menaruh gerainya di mall. Mungkin saja orang tersebut ingin lihat-lihat saja, ingin melihat-lihat barang. Nantinya mungkin 1-2 minggu ke depan mereka balik lagi untuk membeli barang dari Nike tersebut karena mereka sudah melihat-lihat dari hari-hari sebelumnya. Mungkin itu salah satu contoh yang tepat untuk poin yang kedua ini, menentukan daerah perdagangan saat ini. Mereka tidak mungkin membuka gerai mereka di tempat-tempat yang sunyi, tidak ada orang-orang lalu lalang. Itu salah satu mengapa di sini disebutkan dalam penentuan lokasi tersebut, meskipun keduanya memiliki produk yang sama, memiliki jumlah pelayan yang terampil dan sama banyak, tapi lokasi tetap menentukan prestasi sebuah toko. Kita masuk di poin yang ketiga, yaitu analyze trade area karakteristik, atau menganalisa karakteristik area perdagangan. Di poin ini kita harus lebih teliti melihat pendapatan rumah tangga sekitar dan membandingkan daerah A dengan daerah B. Di sini dikatakan kita harus melihat pendapatan warga di sekitaran toko retail kita. Kita harus membandingkan yang ada di A dengan B, atau contohnya yang ada di Manado dan di Gorontalo, itu pastinya berbeda. Terus kita harus mengetahui kemampuan atau pendapatan penduduk sekitar agar saat kita membuka gerai kita tidak berujungan dengan rugi. Itu benar sekali, karena pada saat kita membuka gerai di Manado, mungkin barang-barang yang kita sediakan itu laku, habis selalu terjual semua. Tapi beda dengan Gorontalo, apakah mereka membutuhkan apa yang kita jual? Nah, itulah pentingnya.
untuk menganalisa karakteristik area perdagangan. Mungkin di Manado sangat membutuhkan barang-barang yang kita sediakan, tetapi beda halnya dengan Gorontalo. Mereka mungkin tidak menginginkan apa yang kita tawarkan kepada customer, ataupun mereka melihat range harganya terlalu tinggi. Mungkin seperti itu. Kita masuk di poin yang terakhir, poin yang keempat, yaitu match characteristic of present trade area with potential site, atau mencocokkan karakteristik perdagangan saat ini dengan tempat yang berpotensi. Mencocokkan barang jualan kita dengan daerah yang ingin kita buka gerai, apakah sesuai atau tidak dengan keinginan customer atau tidak. Hal ini sangat berguna bagi kita untuk melihat terlebih dahulu agar kita sebagai penjual tidak asal membuka toko dan pada akhirnya berujung dengan rugi. Sama halnya dengan di poin yang ketiga, tapi di sini kita hanya mencocokkan karakteristik area perdagangan saat ini dengan tempat yang berpotensi. Kita mencocokkan barang-barang yang kita jual dengan kebutuhan masyarakat di sekitar gerai yang kita buka. Itu hal yang lebih menguntungkan daripada kita hanya berpatokan pada gerai yang berbeda yang mungkin laku, tapi kita tidak membandingkan dengan gerai yang ada di daerah kita, sedangkan itu hanya berujung pada rugi. Mungkin di bagian sana profit, tapi di daerah kita itu hanya rugi. Itulah yang di poin ini menuntut kita untuk mencocokkan karakteristik area perdagangan. Untuk kita menyesuaikan produk yang kita jual apakah cocok atau tidak. Dan kita sebagai pedagang semestinya harus menyesuaikan hal tersebut, harus menyesuaikan apa yang kita jual dengan apa yang customer inginkan kepada seorang pedagang. Selanjutnya adalah LO6, yaitu negotiation lease atau negosiasi sewa. Jadi di sini retailer banyak sekali menghadapi keputusan. Salah satunya adalah jenis dan persyaratan sewa. Persyaratan sewa di sini dibagi menjadi dua dasar sewa, yaitu percentage leases dan yang kedua adalah fixed rate leases. Percentage leases adalah di mana sewa didasarkan pada persentase penjualan. Lalu yang fixed rate leases adalah di mana retailer membayar sewa per bulan selama masa sewa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam terms of leases, yaitu atau persyaratan sewa. Jadi persyaratan sewa di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah contingency clause atau klausul kontinensi, di mana memungkinkan penyewa mengurangi sewa mereka jika penyewa utama atau sejumlah penyewa meninggalkan ruang retail. Biasanya ini terjadi di dalam mall dan sering menjadi alasan utama penyewa utama untuk berlokasi di dalam mall tertentu. Lalu yang kedua adalah prohibited use clause atau penggunaan clause yang dilarang, di mana penyewa dilarang untuk melakukan atau mengizinkan apapun yang dapat menghalangi atau mengganggu penyewa lain. Lalu yang ketiga adalah exclusive use clause atau penggunaan clause eksklusif, di mana penyewa setuju tidak akan memberikan hak penggunaan eksklusif kepada penyewa lain di dalam bangunan. Lalu yang terakhir adalah common area maintenance cost atau biaya pemeliharaan umum. Jadi dalam persyaratan sewa juga kita harus bernegosiasi dalam menetapkan tanggung jawab untuk mengurus daerah-daerah umum seperti trotoar atau tempat parkir. Jadi kita masuk pada pembahasan pertanyaan case yang pertama, yaitu bagaimana orang yang tinggal di area perdagangan dibandingkan dengan target pasar Hajj. Target pasar Hajj adalah wanita berusia antara 18 dan 40 tahun yang berada di kisaran pendapatan menengah ke bawah. Biasanya para wanita ini mencari tren fashion terbaru untuk dikenakan, namun dengan harga yang terjangkau. Mereka mencari area perdagangan dengan populasi mulai dari 50.000 hingga 150.000. Lokasi pertama yang diusulkan adalah kota Dalton, di mana terdapat banyak pekerja kelas menengah di kota ini. Pabrik karpet menjadi sumber pendapatan utama para wanita dalam kelompok pendapatan menengah ke bawah.
Hatch juga menyatakan bahwa mereka tidak ingin melayani kelompok etnis tertentu, tetapi hanya untuk wanita yang suka memakai tren yang mode terkini. Namun di Dalton, mereka akan melayani satu kelompok etnis tertentu karena mayoritas penduduk kulit putih mencapai hingga 92% wanita. Populasinya 87.293 yang berada dalam kisaran yang dibutuhkan. Lokasi kedua yang diusulkan adalah kota Hinesville. Hinesville yang merupakan kota pangkalan militer sesuai dengan pengalaman Tuan Dale Abel, Wakil Presiden Pengembangan Bisnis Baru Hatch Corporation. Toko-toko dengan harga populer umumnya bekerja sangat baik di kota pangkalan militer karena pendapatan rumah tangga Hinesville didasarkan pada kaum militer. Karena Hinesville adalah basis primary di sekitar pendapatan militer, itu akan memenuhi persyaratan wilayah perdagangan Hatch untuk memiliki wanita berpenghasilan rendah hingga menengah. Hinesville hampir tidak memenuhi kebutuhan penduduk Hatch dengan hanya memiliki 57.945 orang. Kita masuk dalam pertanyaan nomor 3. Bagaimana lokasi yang diusulkan, termasuk kota, campuran penyewa, dan lokasi dalam mall sesuai dengan persyaratan lokasi Hatch? Saya akan menjelaskan tentang persyaratan lokasi Hatch. Yang pertama, kota. Toko terletak di seluruh Tenggara dan Barat Tengah dalam radius 400 mil dari pusat distribusi Hatch dengan kisaran populasi 10.000 hingga 50.000 dan perdagangan 50.000 hingga 150.000. Yang kedua, campuran penyewa. Pusat-pusat ini berisi campuran dari beberapa penyewa lokal yang terkenal dan terkenal secara nasional. Yang ketiga, lokasi di dalam mall, terutama berlokasi di mall strip atau pusat strip umumnya yang berlabuh baik oleh toko diskon regional atau nasional, yaitu Walmart atau Target. Pertama diusulkan Dalton. Kita bisa perhatikan di gambar. Yang pertama, kota. Terletak di seluruh Tenggara dan Barat Tengah dan populasinya dari tabel sebelumnya 87.293 orang. Yang kedua, campuran penyewa. Penyewa lain di tengah termasuk toko sepatu yang diakui secara nasional, salon kecantikan, 2 restoran populer yaitu Cina dan Meksiko, dan McSpidy's Pizza di ujung tengah, serta sekolah pelatihan real estate Century 21 di tengah. Yang ketiga, lokasi di dalam mall. Akan berlabuh oleh Walmart dan Kroger, jaringan toko yang lebih besar dan memiliki tempat parkir yang luas. Usulan yang kedua yaitu Hinesville. Kita bisa perhatikan di gambar. Yang pertama, kota. Berlokasi di seluruh Tenggara dan Barat Tengah dan jumlah penduduk berdasarkan tabel sebelumnya adalah 57.945 orang. Yang kedua, campuran penyewa. Penyewa lain di pusat ini termasuk toko buku, toko waterbed, toko sepatu, pengecer elektronik, toko yogurt, toko video, dan bioskop. Yang ketiga, lokasi dengan mall. Akan berlabuh oleh Target dan toko bahan makanan yang merupakan bagian dari rantai AS Timur yang populer. Pertanyaan selanjutnya dari case ini yaitu which location would you select? Why? Kami memilih Hinesville karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, Hinesville memiliki target market potensial yang sangat besar dibandingkan dengan Dalton. Yang kedua, memiliki toko yang memiliki harga yang sangat populer, yaitu populer dengan harga yang sangat baik, dan memiliki karyawan dengan pekerjaan yang sangat baik. Yang ketiga yaitu memiliki tempat dengan lahan yang seluas 6.800 persegi. Yang keempat, memiliki tempat yang sangat strategis, dan yang terakhir rendah dari risiko.